Hari ini kita akan masuk ke bab 6, yaitu darah Kristus. Darah Kristus. Penubuhan darah Kristus di atas salib adalah satu faktor yang menjadikan kita menerima pengampunan atas dosa-dosa kita dan pengakuan yang memungkinkan kita untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Kitab Ibrani pasal 9 ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bagian yang pertama kita akan melihat, yaitu di dalam darah ada kehidupan. Di dalam darah ada kehidupan. Imamat pasal yang ke-17 ayat 11 berkata, nyawa suatu makhluk itu ada dalam darahnya. Dan aku telah menentukan agar darah itu dicurahkan bagimu di atas mezbah untuk pendamaian demi nyawamu. Karena darah yang merupakan nyawa memungkinkan terjadi pendamaian. Pada saat kita berdosa, kita mati. Jadi Roma pasal 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Yesus membayar hukuman kita dengan menumpahkan darahnya bagi kita untuk menggantikan tempat kita. Pendamaian atau atonement, bahasa Inggrisnya, yang bermaksud menjadi satu dengan Allah atau berdamai dengan Allah. Yesus memberikan kehidupannya dengan menumpahkan darahnya di atas salib untuk pendamaian kita. Dan perkara ini memungkinkan kita untuk menjadi satu dengan Allah. Darah Yesus memberikan kita arti bahwa kita bukan lagi musuh-musuhnya, tetapi sahabat-sahabatnya, putra-putrinya dengan iman. Kita menerima apa yang telah dilakukan untuk kita. Kehidupan ada di dalam darah. Bagian yang seterusnya, kita akan melihat apakah pengaruh dosa bagi kehidupan kita. Apakah pengaruh dosa bagi kehidupan kita? Yang pertama, dosa memisahkan kita dari Tuhan. Yesaya pasal 59 ayat 2 berkata, tetapi kesalahanmu telah menjadi pemisah antara kamu dengan Allah, dan dosa-dosamu membuat Dia menyembunyikan diri daripadamu sehingga Dia tidak mendengar. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Yang kedua, dosa membuat kita berasa bersalah. Mazmur 38 ayat 4 berkata, luka-lukaku membusuk bernanah karena kebodohanku. Terjemahan lain berkata, kesalahanku telah melingkupi aku seperti satu beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Ini adalah akibat dosa. Dan akibat yang ketiga adalah dosa mengizinkan iblis menghukum kita. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 berkata,
karena penuduh saudara-saudara kita yang telah menuduh mereka. Siang malam di hadapan Allah kita telah disingkirkan. Akibat dosa yang seterusnya adalah dosa menuntut hukuman mati. Yehezkiel pasal 18 ayat 4 berkata, hanya jiwa yang berdosalah yang harus mati. Dosa menuntut hukuman mati. Darah Kristus telah memenuhi semua keperluan kita. Darah Kristus menuntut, ataupun darah Kristus memenuhi semua keperluan kita. Bagian yang ke-C adalah darahnya ataupun darah Yesus adalah untuk Allah. Darah Kristus untuk Allah. Darah Kristus sepenuhnya memuaskan hukum Allah yang menuntut hukuman mati bagi orang yang melanggar hukum tersebut. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 berkata, dosa adalah melanggar hukum Allah. Darah tersebut melindungi kita dari hukuman mati atas pelanggaran terhadap hukum tersebut. Di dalam Keluaran pasal 12, Allah memerintahkan pintu umat Israel. Mereka di situ diarahkan untuk menorehkan darah anak domba pada ambang pintu mereka, yaitu untuk melindungi mereka dari malaikat maut yang akan membunuh anak-anak sulung. Ayat 13 dikatakan, anak domba di sini merupakan gambaran dari sang domba, yaitu Yesus, yang akan datang. Kemudian Allah berkata, ketika aku melihat darah, aku akan melewati ataupun melindungi kamu. Darah Kristus adalah bagi Allah. Melalui darah, kita memiliki persekutuan dengan Allah diperbaharui. Persekutuan kita dengan Allah diperbaharui. Roma pasal 5 ayat 8 berkata, tetapi Allah telah menunjukkan bagi kita kasih-Nya sendiri terhadap kita. Dengan demikian, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Dilanjutkan ayat 9, oleh sebab sekarang kita diperbenar dengan darah-Nya. Lebih-lebih lagi kita akan diselamatkan daripada kemurkaan Allah melaluinya. Kita memiliki persekutuan dengan Allah, dan persekutuan dengan Allah diperbaharui. Yang seterusnya, kita ditebus ataupun dibeli kembali dari perbudakan. Efesus pasal 1 ayat 7 berkata, dalamnya kita mendapat penebusan melalui darah-Nya, pengampunan dosa menurut limpah kasih karunia-Nya. Bagian ini kita akan melihat darah untuk manusia. Selain darah Tuhan Yesus itu untuk Allah, darah Kristus juga untuk manusia. Darah Kristus telah memuaskan Allah. Sekarang darah-Nya memuaskan kita dalam membersihkan hati nurani kita dari rasa bersalah.
Darah Yesus menghapuskan perasaan bersalah. Ibrani pasal 9 ayat 14 berkata, lebih-lebih lagi darah Kristus yang melalui Roh Kudus, Roh kekal, mempersembahkan dirinya tanpa celah kepada Allah, menyucikan hati nuranimu daripada perbuatan yang mati, supaya kamu dapat beribadat kepada Allah yang hidup. Yang kedua, darah Yesus menyucikan kita. Ibrani pasal 3, 13 ayat 12 dikatakan, oleh itu Yesus juga untuk menyucikan umat manusia dengan darahnya sendiri, menderita di luar pintu gerbang. Yang seterusnya, darah Yesus mendekatkan kita kepada Allah. Mendekatkan kita kepada Allah. Kolose pasal 1 ayat 20 berkata, juga melalui Dia, Allah mendamaikan segalanya dengan dirinya, baik yang di bumi maupun di surga, dengan mengadakan pendamaian melalui pencurahan darahnya di atas salib. 21, kamu dahulu tersisih daripada Allah dan merupakan seteru dalam pemikiranmu karena perbuatanmu yang jahat. Akan tetapi, sekarang Allah telah mendamaikan kamu dengan dirinya melalui kematian tubuh anaknya supaya Dia dapat memperhadapkan kamu sebagai orang suci yang tidak bercela dan tidak bersalah di hadapannya. Darah Kristus mendekatkan kita kepada Allah. Dan yang keempat, darah Kristus memberikan keberanian untuk menghadap takhta Allah. Ibrani pasal 10 ayat 19 berkata, oleh itu saudara-saudara, kita telah mempunyai keberanian untuk masuk ke tempat yang maha suci melalui darah Yesus. Melalui jalan yang baru dan hidup yang dibukakannya untuk kita. Menerusi tirai, yaitu tubuhnya. Kita mempunyai imam besar di atas isi rumah Allah. Maka marilah kita hampir dengan hati yang tulus dan iman yang teguh sepenuhnya. Hati nurani kita telah direnjis sehingga suci daripada kejahatan dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang bersih. Yang seterusnya, darah Yesus menyempurnakan kita di hadapan Allah. Darah Kristus menyempurnakan kita di hadapan Allah. Ibrani pasal 10 ayat 14 berkata, dengan satu persembahan, Dia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya semua orang yang disucikan. Yang terakhir, darah Yesus untuk iblis. Darah Yesus untuk iblis. Strategi iblis pada zaman ini adalah sebagai penuduh saudara kita. Dan untuk inilah maka Allah menempatkan Yesus dalam suatu pelayanan yang amat khusus sebagai imam besar melalui darahnya sendiri. Okay. Darah Yesus untuk iblis. Darah Yesus menempatkan Allah di pihak manusia melawan iblis. Roma pasal 8 ayat 33 berkata, siapa yang akan mendakwa orang pilihan Allah? Allah yang memperbenar, siapakah yang dapat mempersalahkan kita? Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih daripada itu, telah dibangkitkan berada di sebelah kanan Allah dan juga berdoa syafaat bagi pihak kita. Artinya iblis tidak mempunyai tempat untuk mendakwa orang-orang yang telah menerima tumpahan darah dari Kristus. Darah Yesus melenyapkan ataupun darah Yesus menghancurkan semua hak-hak milik yang sah daripada setan. Kolose pasal 1 ayat 14 berkata, melalui Dialah kita ditebus dan mendapat pengampunan dosa. Penebusan berarti membayar kembali. Kita sekarang mempunyai pemilik yang baru. Harganya telah dibayar bagi kita.
Dan harga itu adalah tumpahan darah dari Yesus. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28 berkata, jemaat yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Yang terakhir, apa yang sudah diberikan darah Kristus untuk kita. Apa yang sudah diberikan darah Kristus untuk kita. Yang pertama, kita memiliki kesucian hati. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 berkata, tetapi kita melangkah dalam cahaya, sebagaimana Allah wujud dalam cahaya. Maka benar-benarlah kita hidup dalam persaudaraan satu sama lain. Dan darah Kristus Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Apa yang kita sudah diberikan oleh darah Yesus kepada kita untuk kita, yaitu hidup kekal. Yohanes pasal 6 ayat 53. Dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Sesiapa yang makan tubuhku dan minum darahku, mendapat hidup yang kekal, maka aku akan membangkitkannya pada hari akhir. Yang seterusnya, apa yang sudah diberikan darah Kristus untuk kita, yaitu mendekatkan kita kepada Allah. Efesus pasal 2 ayat 13 berkata, tetapi sekarang dalam Yesus Kristus kamu yang dahulu jauh sudah dibawa dekat oleh darah Kristus. Komitmen saya. Apakah komitmen saya? Sekarang saya mengerti bahwa penumpahan darah Yesus Kristus bagi Allah, bagi iblis, dan bagi saya. Saya berjanji untuk membahagikan dengan sesama yang lain kebenaran mengenai darah Kristus. Saya akan selalu mengingatkan diri saya atas janji Allah terhadap diri saya, yaitu mengenai pengampunan dosa saya dan memberikan semua dosa saya dan melindungi saya dari bahaya iblis. Bab yang seterusnya kita akan melihat kebangkitan.